Halo semuanya, nama saya Muhammad Hilmi Mumtaz dan di sini saya akan menjelaskan sebuah simulasi transaksi procure to pay yaitu dari PO, receive, vendor bill, dan payment. Alur P2P sendiri dimulai dari membuat RFQ yaitu request for quotation, lalu membuat purchase order, kemudian melakukan receiving, kemudian membuat vendor bill, lalu melakukan payment dan selesai. Dan berikut adalah skenario yang saya coba buat. Perusahaan yang saya bayangkan adalah seperti namanya, asumsikan saja PT Oke Gas Solusindo. Dia merupakan manufaktur kompor gas di Indonesia, kebetulan lagi ekspansi, butuh kotak untuk simpan barang-barang produksinya. Jadi produk yang perlu diprokir adalah storage box dan tipe produk ini adalah storable. Jumlah unit yang dibutuhkan adalah 100 unit, harga per unit adalah 14.000. Dan untuk usernya yang saya coba alokasikan adalah seperti purchase manager yaitu Pedro Purchase, warehouse manager yaitu Wahyu Warehouse, dan finance manager yaitu Farah Finance. Oke, yang pertama yaitu kita perlu melakukan konfigurasi untuk aplikasinya yang akan kita gunakan di sini. Dan yang akan digunakan adalah invoicing, inventory, dan purchase. Lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk user-user yang akan bertugas pada simulasi ini. Dan kita bisa membukanya di halaman setting. Kemudian kita pergi ke bagian user and companies, yaitu tepatnya di user. Dan di sini kita akan menemukan halaman yang sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa tidak ada user yang saya buat terlebih dahulu. Kita bisa langsung saja membuatnya dengan memencet tombol new, dan berikut adalah contoh form yang akan kita temukan. Dan di sini ini saya membuat Pedro Purchase dengan informasi sebagai berikut, seperti dia memiliki nama Pedro Purchase, email address-nya yaitu pedro@okegas.com, dan untuk purchase-nya sendiri dia sebagai administrator. Lalu lakukan juga untuk semua role-role lainnya, seperti untuk warehouse kita akan masukkan di inventory, dan juga untuk finance di invoicing. Kemudian setelah kita membuat akun Pedro Purchase ini, kita akan memasukkan passwordnya terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan akun ini untuk simulasi berikutnya. Lalu setelah semuanya dibuat, yang mana Anda bisa lihat terdapat Farah Finance, Pedro Purchase, dan Wahyu Warehouse, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan login untuk semua akunnya. Bisa dilihat bahwa semua statusnya adalah never connected, dan juga ada yang confirm. Dan apa maksud dari ini? Maksud dari ini adalah bahwa akun yang dibuat tadinya perlu di login terlebih dahulu agar diketahui bahwa pengguna ini adalah akun pengguna sesungguhnya dan ada orang yang menggunakan akun ini. Bisa dilihat saya menggunakan 3 browser yang berbeda untuk melakukan login, yang mana di pojok kiri ada Pedro Purchase, yang di tengah ada Farah Finance, dan yang di kanan adalah Wahyu Warehouse. Dan setelah kita melakukan login, dapat dilihat bahwa statusnya berubah menjadi confirm. Oke, baik, setelah semua akun-akun sudah di-setting, maka akan dimulai simulasinya. Dan hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah simulasi untuk purchase. Di sini saya menggunakan Pedro Purchase, dan aplikasi yang digunakan adalah Purchase. Dan tujuan dari Pedro di sini adalah untuk membuat RFQ, tetapi dia ingin mengetahui produk yang ingin dia beli terlebih dahulu. Pedro akan membuka halaman products, dan dia bisa melihat kumpulan produk-produk yang ada tersedia untuk dia bisa beli. Dan di sini kita bisa melihat bahwa terdapat produk storage box yang dibutuhkan oleh perusahaannya saat ini. Oke, setelah dia menemukan produknya apa, kemudian dia akan membuat sebuah RFQ dengan memencet tombol new. Dan di sini adalah halaman dari RFQ yang akan diisi oleh Pedro. Dan ketika sudah selesai mengisi seperti nama vendor, produknya dipilih apa, yaitu storage box, kemudian kuantitinya berapa, unit price-nya berapa, dan Odoo akan langsung menghitung subtotal dari semuanya dengan menghitung unit price dengan kuantitinya. Setelah Pedro mengisi itu semua, Pedro melakukan send by email untuk mengirim sebuah RFQ kepada vendornya. Dan berikut adalah tampilan dari email yang bisa dibuat oleh Pedro, dan ini juga sudah default by Odoo untuk kata-katanya. Kemudian bisa dilihat juga ada PDF terkait RFQ yang dibuat juga. Kemudian ketika sudah di-send,
Dapat dilihat bahwa setelah desain, terdapat perubahan di bagian terminal kanannya, bahwa ada email yang telah dikirim dan juga, informasi bahwa purchase order created. Maka setelah itu yang bisa dilakukan Pedro adalah confirm order. Dan berikut adalah tampilan dari confirm order yang dilakukan oleh Pedro ini. Dan confirm order ini akan membawa PO ini kepada tim warehouse untuk melakukan, inventory. Dan berikut adalah tampilan dari halamannya warehouse inventory-nya Wahyu Warehouse. Aplikasi yang digunakan adalah inventory, dan yang akan dilakukan oleh Wahyu ini adalah membuka receipt. Di receipt ini, dan berikut adalah receipt yang diterima oleh PT Oke Gas Solusindo, namun yang sebelumnya dipesan oleh Pedro adalah yang di kontaknya ada bernama Azure Interior, dan bisa dilihat bahwa source dokumennya adalah PO 0009 yang mana tadi dilakukan oleh Pedro. Ketika dibuka, berikut adalah contoh tampilan yang ada di PO tersebut, dan kode dari receipt ini adalah WH-IN 00007. Dan yang dilakukan oleh Wahyu adalah pada situasi realnya, seharusnya yang dilihat adalah mengecek kesesuaian barang yang datang ada berapa. Dan apabila misalnya sudah datang dan sudah cocok sesuai dengan demand-nya, maka Wahyu melakukan edit pada dan-nya menjadi 100, sesuai dengan demand-nya adalah 100. Kemudian yang dilakukan Wahyu selanjutnya adalah melakukan validate agar data-data yang ada di Odoo ini bisa dinyatakan sudah sesuai dengan apa yang dilihat oleh Wahyu. Dan validate ini akan melanjutkan kepada Pedro untuk melakukan purchase, yaitu membuat create vendor bill. Dan di sini Pedro akan melihat bahwa terminalnya telah berubah, bahwa Wahyu sudah receive quantity has been updated, dan receive-nya adalah sesuai dengan yang dipesan oleh Pedro pada awalnya. Dan yang dilakukan Pedro selanjutnya adalah melakukan create bill untuk membuat vendor bill. Dan di sini ada bentuk bill yang masih draft, dan draft ini akan dikelola selanjutnya oleh akuntan atau Farah Finance. Dan Farah Finance di sini akan membuka aplikasi invoicing, dan dapat dilihat bahwa ini ada beberapa invoice yang dimiliki oleh PT Oke Gas Solusindo, akan tetapi yang akan dikelola karena sebelumnya dilakukan vendor bill oleh Pedro, maka Farah akan membuka vendor bills. Dan di sini adalah contoh-contoh vendor bills yang diadakan oleh PT Oke Gas Solusindo, dan yang akan diakses adalah yang dimiliki oleh Azure Interior yang 1,4 juta. Dan di sini terdapat informasi terkait vendor bill yang seperti apa yang diisi oleh Pedro sebelumnya, dan yang ingin diisi oleh Farah adalah memasukkan bill date-nya berapa, tanggal berapa. Dan pada kasus ini adalah tanggal sekarang dibuatnya video ini. Dan setelah memasukkan bill date-nya berapa, Farah bisa melakukan confirm untuk melakukan konfirmasi bahwa bill ini bisa dilakukan payment secara segera. Dan berikut adalah tampilan setelah konfirmasinya. Terdapat update dari draft menjadi bill 2024-03-0002. Dan setelah itu bisa dilakukan register payment oleh Farah untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Dan payment yang di sini sebagai simulasi kita adalah menggunakan jurnal bank, payment methodnya adalah manual, amount-nya yaitu sesuai dengan apa yang di request tadinya, yaitu 1,4 juta, dan ada payment date dan memonya. Dan kita bisa langsung create payment saja. Dan bisa dilihat bahwa vendor bill yang sudah di paid sama Farah ini berubah statusnya menjadi paid. Dan kita bisa ngecek juga dari akunnya Pedro, akunnya Wahyu, dan akunnya Farah vendor bill yang sudah diakses tadi, yang sudah dikonfirmasi tadi sudah menjadi paid. Namun untuk Wahyu sendiri mungkin tidak ada tampilannya. Jadi ada tampilan untuk paid ini ada di
Pedro dan Farah. Eh, Sekian dari hasil simulasi yang saya lakukan. Semoga masuk dengan apa yang Anda harapkan dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih.